Ini yang banyak orang tidak lakukan nih, ditunda-tunda. Ayah mereka mati, ibunya masih tinggal di situ, dibiarin. Jangan dibagi dulu, masih ada ibu. Salah ini. Bagi nggak boleh nggak. Walaupun ibunya masih tinggal di situ, tapi secara persentase bagian sudah tahu masing-masing. Oh, si anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1, sudah saling tahu. Ibunya karena punya anak dapat 1/8. Nanti kalaupun ibunya meninggal, rumah itu akan dibagi sesuai dengan hak masing-masing, dan hak ibu yang 1/8 dibagi lagi buat anak-anaknya. Maksudnya begitu ya. Ini nggak boleh ditunda. Kata Allah, nasibam mafruḍa, bagian yang harus sampai padanya, yang diwajibkan. Kenapa warisan itu mendapat perhatian lebih di dalam Al-Quran? Allah menjelaskan warisan itu begitu detailnya di dalam Al-Quran. Berbeda halnya dengan hukum yang lain, tapi warisan begitu detailnya sampai rinciannya. Tentu jawabannya kita tahu bahwa harta ini memiliki daya fitnah yang bisa menghasilkan keburukan yang begitu besar. Jamaah, ayo kita kembalikan urusan waris kita kepada Al-Quran, agar kita berkah dan diridhai oleh Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda hati yang sakit, kata para ulama, diantaranya hati itu sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga kebenaran dan kesalahan itu seakan tidak ada bedanya, dan dia bingung membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau hal ini dibiarkan, hati semakin parah sakitnya, maka muncul tanda berikutnya, yaitu menganggap yang salah sebagai sebuah kebenaran dan meyakini yang benar sebagai sebuah kesalahan. Keributan di keluarga berkenaan dengan warisan, berkenaan dengan konflik di keluarga akibat harta, itu salah satu sebabnya karena ahli waris ada yang sakit hatinya, tidak bisa membedakan mana benar mana salah, atau sebaliknya menganggap yang salah sebagai sebuah kebenaran. Dan kata para ulama, kalau hati itu sakit, maka efeknya itu pada ucapan, pada perkataan, pada perbuatan, juga menunjukkan kondisi yang tidak sehat. Sehingga bagaimana cara kita meredam, mengurangi konflik di keluarga terkait waris atau yang lainnya, yaitu adalah dengan memperbaiki hati kita, mengobati hati kita yang sakit dan mungkin sedang bermasalah. Salah satu caranya yaitu adalah dengan memperbanyak mengingat kematian, bahwa apa yang kita lakukan saat kita hidup itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla, dan biasanya dengan banyak mengingat kematian, mengingat akhirat, mengingat kubur, itu akan melembutkan hati dan membuat hati yang tadinya keras setidaknya akan melunak, dan harapannya kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Sumber konflik di dalam waris itu sebabnya sederhana, yaitu adalah pemilik hak tidak mendapatkan haknya, dan dia tidak merelakan apabila hak itu diambil oleh orang lain. Artinya, kalau setiap pemilik hak itu mendapatkan haknya, maka ya tidak ada konflik. Atau ketika si pemilik hak tahu berapa porsi dia, berapa bagian dia, dan dia tahu itu diambil orang, dia merelakan, dia tidak mempermasalahkan, dia tidak nuntut, ya sudah, tidak ada konflik. Sehingga pada saat pemilik hak bilang, itu bagian saya sekian, ada hak saya di situ, tolong jangan diambil, tolong berikan hak itu kepada saya. Maka orang yang menuntut haknya, orang yang minta diberikan haknya, dia tidak dicela dan dia tidak dalam posisi terhina, karena dia hanya sekedar mengambil hak dia dan dia punya hak atas itu. Tapi kalau kemudian dia mau mengikhlaskan, ya itu urusan dia. Dan kita misalkan pihak yang mungkin menguasai atau mengambil hak orang lain, atau kita yang ditagih untuk menyerahkan, mengembalikan hak dia, jangan marah kalau dituntut. Dan apalagi kalau kita bicara waris, yang memberikan, yang menetapkan orang itu berhak, orang itu punya bagian, itu adalah Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Ketika kita nggak mau ngasih bagian dia, kita nggak mau memberikan hak dia, itu berarti kan kita melawan dengan Allah. Kita nggak mau terima aturan Allah Azza wa Jalla. Jadi itu sebab konflik, dan semoga tidak ada konflik di keluarga kita gara-gara warisan. Demikian. Merampas tanah orang lain. Kata Nabi SAW, man akhadha qaidha ardin, man akhadha qida ardin zulman, tuwiqahu yaumal qiyamah min sabi aradin. Kata Nabi SAW, barang siapa mengambil tanah orang lain, hanya seukuran shibran, qida shibrin, hanya seukuran satu jengkal tanah orang lain diambil. Kata Nabi SAW, tuwiqahu yaumal qiyamah min sabi aradin, maka dia akan dipikulkan pada lehernya pada hari kiamat 7 lapis bumi. Jadi bukan cuma bagian bumi yang diambil, 7 lapis ke bawah semua dipikulkan pada dia pada hari kiamat sebagai siksaan baginya. Ini mengerikan. Sementara orang-orang begitu mudah mengambil harta orang lain, ya. Ada sertifikat, bikin sertifikat. Ada orang punya tanah, ngaku tanah dia. Dan banyak, ini masalah bukan masalah yang ringan. Masalah besar. Kejadian permasalahan tanah sudah permasalahan yang umum.
matok tanah orang, ngambil tanah orang. Disangka itu hal yang biasa, tidak biasa. Bahaya, satu jengkal saja kita ambil, urusannya repot pada hari kiamat. Kalau apalagi ngambil 1 hektar, apalagi ngambil 2 hektar, mengerikan. Menunda pembagian warisan adalah kezaliman. Karena berarti kita menunda penyerahan hak orang, padahal dia berhak menerimanya, tapi kita tunda-tunda. Oleh karena itu Nabi SAW juga mengatakan, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar hutang tapi dia menunda-nunda pembayaran, maka itu adalah kezaliman. Sebab dia menunda hak orang, dia menahan yang bukan haknya, itu sudah termasuk kezaliman. Tapi selama dia tidak memakan harta itu, maka dosanya lebih mending. Tapi kalau dia makan atau dia pergunakan, ya misalkan rumah ada bagian harta anak yatim di situ, tidak langsung dia berikan tapi dia gunakan, berarti masuk dalam memakan harta anak yatim. Sebagian orang tua, ibunya kalau suaminya yang meninggal atau bapaknya yang meninggal, sang ibu kalau anaknya ngomong warisan marah-marah. Ibu masih hidup, kalian kok ngomong warisan? Loh enggak, warisan ini haknya anak-anak dan ibu juga punya hak yang sama. Maka sebagian orang berpikir punya ibu, bukan punya ibu. Tapi kita tetap harus berbakti sama orang tua. Yang tinggal di kuburan siapa? Amalnya aja, sodakohnya, harta tadi yang dikeluarkan di jalan Allah, itu yang akan bermanfaat bagi dia, ya alam sana. Adapun harta yang dia pakai, mobil yang dia kenakan, ini sudah ditinggal dan akan dimiliki oleh keluarganya. Kalau orang tua saya punya rumah, tapi beliau pesan tolong rumah ini jangan dijual untuk kebersamaan keluarga, rumah tabon. Kalau di daerah Padang ada rumah gadang, ya betul? Baik, betul rumah gadang. Rumah gadang yang dia mintanya jangan dijual, dipertahankan saja. Padahal dalam kaidah warisan, barang atau harta yang sudah ditinggal mati oleh pemiliknya, maka jatuh menjadi hak milik ahli waris. Selanjutnya terserah ahli waris, mau dia jual silahkan, dia gadaikan silahkan, mau dia sewakan silahkan, karena sudah pindah hak milik. Sehingga si calon mayit tidak punya hak untuk menghalangi ahli waris. Baik, kalau bicara warisan, itu hak kita. Jadi orang ketika meminta jangan malu, karena antum meminta hak antum. Kalau kita minta-minta ngemis, itu kita minta uangnya orang. Momennya kita lihat fulan ini pegang duitnya Anda datang, afwan, Anda minta fulusnya. Maka kalau bicara warisan, silahkan mau minta. Kecuali ibu malas minta, karena takut nanti ribut, akhirnya silaturahim putus. Ada ibu, enggak lah, nggak apa-apalah, nanti anak minta di akhirat. Anak akan sabar di dunia daripada akhirnya mereka nanti nggak mau kenal sama anak. Ada orang yang seperti itu. Tapi itu hak kita. Jadi ketika mau minta haknya, silahkan. Anak mau datang menjumpai pamannya dengan cara baik-baik, bertanya. Dan ketika warisan dipegang oleh salah satu dari ahli waris, jangan main-main. Allah mengatakan wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kalian makan warisan itu sembrono. Warisan itu semua peninggalan orang tua itu warisan. Orang tua tinggalkan baju, warisan. Tinggalkan lemari, warisan. Tinggalkan jam, warisan. Karena ada pihak keluarga yang langsung ngambil. Bapaknya tinggalkan jam, cincin yang mahal-mahal, langsung dikantongin. Gak berkah buat